Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Joela Purba dengan NIM 2102165, Prodi Sistem Informasi dari kelas 21S04. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang keamanan sistem informasi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Abdirahim Damanik Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Nah, langsung saja kita simak video berikut ini. Soal yang pertama yaitu contoh implementasi keamanan komputer pada badan usaha ataupun organisasi. Contohnya kita ambil di kampus di Tunas Bangsa, khususnya di bagian pendidikan. Nah, kita tahu data di bagian pendidikan itu sangat banyak yang sifatnya rahasia ataupun tidak boleh bocor, baik itu data mahasiswa, data dosen, dan data pegawai. Nah, lalu apa saja yang dapat kita terapkan agar komputer ataupun data yang ada di sana lebih terjamin? Yang pertama, lingkup security atau keamanan sistem komputer. Ada beberapa yang dapat kita terapkan. Yang pertama itu pengamanan secara fisik. Contohnya, wujud komputer yang dapat kita lihat dan kita raba, misalnya monitor, CPU, dan keyboard. Menempatkan sistem komputer pada tempat atau lokasi yang mudah diawasi dan dikendalikan pada ruangan tertentu yang dapat dikunci dan sulit dijangkau orang lain, sehingga tidak ada komponen yang hilang. Menjaga kebersihan ruangan, hindari ruangan yang panas, kotor, dan lembab, dan ruangan yang tetap dingin jika perlu kita gunakan AC tetapi tidak lembab. Yang kedua, pengamanan akses. Digunakan untuk PC yang menggunakan sistem operasi ledging atau penguncian dan sistem operasi jaringan. Tujuannya untuk mengantisipasi kejadian yang sifatnya disengaja maupun tidak, seperti kelalaian pengguna yang seringkali meninggalkan komputer dalam keadaan masih menyala atau masih berada pada jaringan komputer dalam keadaan login user. Yang ketiga, pengamanan data. Dilakukan dengan menerapkan sistem tingkatan ataupun hierarki akses, di mana seseorang hanya dapat mengakses data tertentu saja yang menjadi haknya. Untuk data yang sifatnya sangat sensitif, dapat menggunakan password ataupun kata sandi. Yang keempat, pengamanan komunikasi jaringan. Dilakukan dengan menggunakan kriptografi, di mana data yang sifatnya sensitif dienkripsi atau disandikan sebelum ditransmisikan melalui jaringan tersebut. Yang kedua yaitu aspek dan ancaman terhadap security. Keamanan sistem komputer memiliki beberapa aspek, antara lain yang pertama privasi, merupakan sesuatu yang bersifat rahasia atau privat. Intinya adalah pencegahan agar informasi tersebut tidak diakses oleh orang yang tidak berhak. Contohnya email atau file yang tidak boleh dibaca oleh orang lain meskipun administrator. Yang kedua, confidentiality, merupakan data yang diberikan ke pihak lain untuk tujuan khusus, tetapi tetap dijaga penyebarannya. Yang ketiga, integrity. Penekanannya adalah sebuah informasi tidak boleh diubah kecuali oleh pemilik informasi. Yang keempat, authentication. Ini akan dilakukan sewaktu user login dengan menggunakan nama user dan passwordnya. Biasanya berhubungan dengan hak akses seseorang, apakah dia pengakses yang sah ataupun tidak. Yang kelima, availability. Aspek ini berkaitan dengan apakah sebuah data tersedia saat dibutuhkan atau diperlukan. Apabila sebuah data atau informasi terlalu ketat pengamanannya, akan menyulitkan dalam akses data tersebut. Di samping itu, akses yang lambat juga menghambat terpenuhnya aspek availability. Serangan yang sering dilakukan pada aspek ini adalah denial of service atau DOS, yaitu penggagalan servis sewaktu adanya permintaan data sehingga komputer tidak bisa melayaninya. Nah, soal yang kedua yaitu carilah sebuah software ataupun aplikasi untuk menunjang keamanan komputer maupun penyusupan sistem. Pada era seperti sekarang ini, semua hal bisa dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi atau sistem. Apalagi untuk masalah sistem keamanan komputer, kini bisa diselesaikan dengan cara menggunakan bantuan aplikasi. Sebenarnya, banyak sekali software yang dapat kita gunakan, tetapi kali ini saya akan menjelaskan yang pertama, Norton Security Deluxe. Contoh sistem keamanan komputer yang pertama adalah Norton Security Deluxe. Pada saat menggunakan aplikasi ini, bisa memberikan jaminan 100% dalam melindungi laptop dari malware. Selain itu, aplikasi ini juga mempunyai firewall pribadi, sehingga di dalam aplikasi bisa melakukan pemindaian. Yang kedua yaitu Bitdefender Total Security.
merupakan software yang dirancang langsung oleh perusahaan perangkat lunak cyber security dan antivirus. Bitdefender mengembangkan dan menjual perangkat lunak antivirus, keamanan internet, keamanan endpoint, dan produk serta layanan keamanan cyber lainnya di Indonesia dan di dunia. Dapat digunakan untuk Microsoft Windows, Symbian OS, Windows Mobile, Mac OS, dan FreeBSD. Tersedia dalam dua macam, yaitu yang berlisensi berbayar dan berlisensi gratis. Ini merupakan contoh sistem keamanan komputer yang mencakup perlindungan jejaring sosial dan kontrol orang tua. Nah, Bitdefender Total Security Premium, kita diberikan penyimpanan keamanan online sampai dengan 2 GB, sehingga dengan ruang penyimpanan tersebut membuat para pengguna bisa benar-benar terlindungi. Nah, soal yang ketiga yaitu implementasikan penyadapan WhatsApp ataupun ponsel seseorang. Nah, dalam penyadapan WhatsApp ataupun ponsel seseorang ada beberapa tahap. Yang pertama, kita itu harus install yang namanya aplikasi. Nah, saya akan menggunakan aplikasi namanya AirDroid Parental Control. Nah, tahap yang pertama adalah kita unduh aplikasi tersebut di ponsel kedua belah pihak, baik yang mau menyadap dan yang akan disadap. Nah, langkah yang kedua adalah sinkronkan antara smartphone yang satu dan smartphone yang akan kita sadap. Yang ketiga, kita lakukan pengaktifan opsi kontrol orang tua. Nah, aplikasi ini biasanya digunakan oleh orang tua untuk mengawasi anaknya. Aktivitas apa saja yang dilakukan oleh anaknya di ponsel tersebut. Nah, jadi pesan saya untuk teman-teman, jangan menggunakan aplikasi ini untuk usil kepada teman-teman atau siapa saja, karena aplikasi ini biasanya digunakan oleh orang tua yang hanya untuk memantau aktivitas anaknya. Nah, nanti saya akan cantumkan video penyadapan antara ponsel yang satu dengan ponsel yang lainnya di deskripsi. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya mohon maaf. Saya tutup dengan akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.